Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu salamun rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi asmin amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini masih berjumpa dengan kami Santri Matoh. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung Santri Matoh, mulai dari Sabang sampai Merauke hingga seluruh dunia. Saya ucapkan terima kasih. Dukung terus channel kami biar terus berkembang dan bisa terus berkarya. Dan malam hari ini Santri Matoh ini akan menguak sisi gaib yang menjadi penyebab seseorang yang melakukan perbuatan dosa, khususnya ini dosa berzina. Ini juga lagi marak, perzinahan di mana-mana, pencabulan di mana-mana, bahkan ini di bawah umur, baik itu dilakukan dari keluarga sendiri, bisa jadi ayah kandung, dari kakaknya ataupun adiknya, ataupun sekarang juga ada ulama yang itu yang ngaku ulama tapi dia tega untuk mencabuli santri-santrinya lah. Itu juga, ini juga bukan ulama juga, di luar negeri juga ada pencabulan itu, di pendeta itu juga ada, juga pastor juga ada. Jadi tidak di Indonesia saja, tapi melainkan di negara lain, agama lain juga ada. Nah, ini saya pengen tahu apa yang menjadi penyebab atau mungkin ada dalang di balik semua ini. Nanti akan saya tarik sisi gaibnya, saya masukkan dalam tubuh mediator. Dan seperti biasa akan saya netralkan untuk mediator biar berkata jujur dan tidak ada penyusup dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan tubuh ini dari energi negatif bekas penyusup semua tubuh Anda hancurkan dengan ada kota menyusup, hancur semua. Ini langsung saja akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin saya minta hadirkan gaib yang mempengaruhi, yang menyebabkan seseorang yang melakukan pencabulan di bawah umur, baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri, saudaranya sendiri, dilakukan oleh ulama besar, bahkan sampai pendeta pastor sekalipun, ataupun orang yang punya kekuasaan. Tarik kuat. Masuk. Ini sudah masuk untuk gaib yang saya tarik tadi, masuk mediator dan akan saya ajak dialog. Kamu yang masuk dalam tubuh mediator ini, apa benar kamu dibalik dari segala perbuatan zina yang dilakukan saat ini, zinaan di bawah umur itu? Betul. Kamu golongan apa ini? Aku jin. Oh, kamu jin. Maksudnya apa ini? Kok sekarang marak seperti itu? Dan tujuanmu itu apa? Udah tugas saya membisiki semua manusia yang abal-abalan. Manusia abal-abalan itu seperti apa? Kok dibilang abal-abalan?
tak berpedoman. Ya nggak punya pedoman. Iya. Pedoman apa? Beragama tapi tak tahu agamanya itu maksud apa isinya. Berarti hanya mengenal agama dari luar aja, nggak tahu dalamnya. Iya. Terus apa hubungannya dengan tadi yang dilakukan pencabulan orang? Ya itu. Cuma oleh depannya saja. Namun dalamnya tidak ada isinya. Nah, Jadi mudah. emang di dalam ada isinya apa kok? Bingung saya ini. Sebagaimana isinya agamanya apa dan tujuannya kemana tidak tahu. Cuma tujuannya sebagai orang yang bisa si cancung di luar saja. Masalah. Oh kayak pencitraan tuh ya. Iya. Baik luarnya disanjung orang, dibanggakan orang gitu. Iya. Tapi tujuannya lain. Iya. Atau mungkin untuk keinginan sendiri tuh. Cari muka di depan orang. Tapi hatinya melebihi dari tidak mengenal sisi baik sekalipun. Bahkan mengenal jati diri manusia nggak kenal itu. Hanya hewan gitu. Ya. Cuma mukanya saja yang dikedap dengan ketulusan, tapi hatinya melebihi orang yang disangka orang itu buruk, bahkan kelakuannya. Tapi itu bukankah itu ulahmu jadi sengaja membisiki orang tersebut itu? Saya hanya menumpangi karena manusianya Buddha punya niat gitu. Oh berarti sudah ada niat. Nah, jadi goib itu hanya menumpangi aja gitu. Cuma menumpangi. Bukan sepenuhnya tuh dari goib bukan. Bukan. Berarti ada niat kamu yang numpangi gitu, niat jelek. Berarti kayak yang dilakukan. Iya. Ya mungkin tadi misalkan orang tua sendiri terhadap anak kandungnya. Itu berarti sebenarnya juga sudah ada niat dari dalam dirinya. Iya. Ya, Sudah jebakan. akhirnya jin, setan, iblis memanfaatkan itu ya. Betul. Numpangi. Akhirnya tega sama anak kandungnya sendiri, dicabuli, diperkosa gitu. Iya. Nah, begitu juga dengan mohon maaf ulama, katanya itu ngaku ulama tapi tega mencabuli santrinya ya. Itulah. Banyak olah kedoknya. Seolah-olah dia pakai topeng. Berarti bersih, Iya. menolong, tapi di balik itu ada ya, Iya. maksud yang lain tadi itu ya. Bahkan tega sama santrinya sendiri, malah mencoreng ini nama ulama ini. Ulama kan seharusnya jadi panutan, bukan ini merusak ini. Lagi merusak pagar wanita. Sekarang manusia sudah marah gitu. Yang bersorban, yang berpakaian baik, dianggap tidak baik. Bahkan dia yang menderita, pakaian seadanya, dianggap buruk. Namun sebaliknya, belum tentu dia yang merasakan itu. Itulah manusia. Ya saya herankan ya hanya itu loh, kayak bapak pada putri kandungnya sendiri atau kakak pada adiknya, bahkan anak kepada ibu kandungnya sendiri, itu gimana itu? Hatinya dari apa itu? Kok bisa tega seperti itu? Itu juga ulah manusia. Juga saya menumpangi. Sebagai orang tidak tahu, ditahu. Sekarang banyak modern. Dan yang tidak tahu, yang tidak mengerti, jadi mengerti. Karena sudah tiada lembaran dan gambaran yang jelas. Oh, berarti kayak ini kan di era modern. Ya ada teknologi, lah ada video-video, ya disebarkan video istilahnya video blue, video ya porno lah setelah gitu. Nah itu apa karena itu juga awalnya dia? Awalnya juga itu. Itulah manusianya sendiri. Akhirnya kamu membisiki, Membisiki.
Sekarang yang diburu hanya uang. Dan tak mikir yang dirusak itu kaumnya sendiri. Sebagai manusia. Manusia sama dimakan manusianya sendiri. Sama juga begitu. Dia tidak tahu. Dia diadu domba sesama manusianya sendiri. Apalagi ini membawa nama umat Islam. Ya itu kan merusak umat Islam itu. Islam agama perdamaian, ya, yang mengajarkan kebersihan sebagian dari iman, malah dirusak ini oknum-oknum ulama yang mengaku ulama. Ya, tetapi kan juga bagian ulama juga itu. Iya, saya sangat menumpangi. Kalau tidak ada manusia hasrat begitu, saya tidak mungkin. Karena saya hanya mendekati orang-orang yang takut, yang lemah pikirannya. Tapi orang yang bisa melawan saya tidak mungkin bisa mendekati dia. Apakah itu juga bagian dari tanda-tanda hari akhir, hari kiamat tuh? Zaman sudah tua. Itulah. Oh, ada Dan kejadian. sebaliknya, yang dulu baik sekarang jadi jelek. Jangan. Akhirnya bisa dibilang itu adalah ulama-ulama Dajjal itu. Iya, Yusuf dari Dajjal. Karena ulamanya juga begitu pikirannya. Kau fokus. Tidak sama apa yang diutarakan di mimbar-mimbar itu. Oh, itu kan tidak sama. Iya, tidak sama. Dan hati sama perilakunya tidak sama. Iya, hatinya busuk. Dia mencuri orang baik. Namun dia cuma kedok sebagai pembicaranya untuk mencari uang. Tapi kan tidak semuanya. Tidak. Hanya tertentu. Banyak. Jadi jangan salah. Kamu tidak boleh ngejudge ataupun memvonis. Aku tidak memvonis semuanya. Yang banyak dan yang sedikit banyak. Banyak yang menyelinap ke situ. Baik buruknya banyak yang buruk. Bukan semuanya. Saya tidak memvonis semuanya. Masih ada. Saya juga pernah dengar ya, itu katanya ya ini yang ngaku ulama. Ya, misalkan itu saya pegang ini ke santriwatinya itu katanya itu halal, terus dinikahi juga halal. Itu emang itu asli dari pikirannya sendiri atau ada tumpangan dari bangsa jin ataupun dari setan iblis ini? Itu sudah manusianya sendiri. Dia membuat tatanan baru tersendiri. Dia merasa pintar. Orang yang dijak utarakan itu merasa itu memang benar. Itulah manusianya sendiri. Sebagai dia ajaran begitu, dia tetap dianut karena dia diagungkan oleh manusia. Ya sama kok kamu bisa bilang gini, bukannya itu tugasmu tadi menyesatkan manusia itu. Iya betul. Tapi kan bukan 100% untuk saya. Saya cuma menumpangi hasrat manusia yang punya niat buruk. Saya cuma mendorong dari belakang. Ya sama ini misalkan sunnah Rasulullah, berarti misalkan poligami, nikah banyak, katanya itu kan sunnah Rasulullah. Tapi kenapa kok dulu Rasulullah kan menolong para janda-janda itu, tidak mengenal wajah, tidak mengenal usia, yang penting kan niatnya menolong. Itu. Nah sekarang kan beda versi sekarang, versi akhir zaman kok misalkan poligami atau menolong orang dinikahi, yang milihnya kok yang cantik-cantik, yang muda itu gimana? Ya itu disalahgunakan. Dia sebagai contoh nabinya sesuai dengan tujuannya menolong umatnya. Tapi kan Tapi beda. sekarang beda manusianya. Cuma dihitung dari hitungan aja Nabi. Menikahi sampai 4. Bahkan dia mulai sekarang dibuat batasan. Orang menikahi sama manusianya. Bukan sejatinya manusia itu menikahi sampai 4. Itu sistem menolong enggak. Itu cuma menyontek hitungan sebagai mencari istri. Ya tapi kok milihnya yang muda-muda, yang cantik-cantik? Ya begitu tadi. Itulah manusia.
manusia. Semuanya merubah kodratnya sendiri sebagai hitungan. Ya tadi Siti diikuti hitungan, bukan kok menolong untuk menikahi sebagai manusia, menikahi yang membutuhkan. Itu bukannya juga ulahmu, setan iblis. Cuma tadi saya sudah dari belakangnya. Itu tadi. Numpangi sudah lagi. Saya ucapkan, ya. Kalau memang manusianya tidak ada niat gitu, saya tidak mungkin. Berarti kalau manusia tidak ada niat untuk poligami, nikah lagi tidak ada ya? Kamu tidak numpangi ya? Tidak bisa. Misalkan orang itu setia, satu istri, tidak ada keyakinan untuk nikah lagi, berarti ya tidak akan kamu goda, tidak bisa. Iya, karena saya datang dan tumbuh dari pikiran manusia. Oh, kamu datang pada pikirannya manusia itu sendiri, pikiran-pikiran kotor, pikiran negatif berarti ya. Jadi pikiran positif tidak bisa. Saya datang, yang tidak ada jadi diadakan, saya jadi ada. Itulah saya. Belum selesai. Nah, intinya kan kamu juga tugasnya itu membuat orang banyak berbuat maksiat, banyak dosa. Nah itu kira-kira Allah yang mencipta manusia itu murka atau tidak, itu kan semakin banyak persinahan maksiatan itu. Murka. Pasti akan murka. Tapi kan kamu juga senang tugasmu berhasil. Itu tugas saya. Tapi tetap murka. Itu juga sebagai peringatan untuk manusianya sendiri. Bahkan dia diperingati sebagai begitu, tidak malah sadar. Malah dijadikan sebagai surga dunia. Makanya ini banyak bencana alam. Itu juga karena banyak maksiat. Ya ada wabah tikus, itu juga banyak maksiat. Terusnya persinahan. Ya. Juga sadar manusianya. Bahkan menyalahkan. Hanya dan juga masih menyuruh Tuhannya. Kenapa ini? Kasih ini. Tapi dia tidak mau sadar. Belum sadar. Sulit manusia untuk sadar. Karena aku di belakangnya. Itu sudah tugas saya. Zaman sudah akhir. Ya, nanti akan kamu ajak ke neraka tuh. Aku harus datang dari sana. Kamu harus punya budak ya. Ini sudah tugas saya. Sudah hari-hari saya. Untuk semua. Untuk beranjak, mencari. Dan membisiki semua manusia. Saatnya untuk menggiring manusia ini. Untuk pengikutnya saya. Nah juga ini misalkan sudah punya istri lah, itu sama kayak janda-janda sih suka merebut suami orang. Nah itu juga itu ada sangkut pautnya kamu atau numpangan kamu juga itu. Semuanya. Kalau hal dan ada buruknya itu pasti saya menumpangi. Intinya merusak kedamaian manusia. Karena puncer itu manusianya sendiri, yang punya badan sendiri, yang punya pemikiran sendiri untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Aku juga punya diri. Kalau memang dia tidak mau dikendalikan sebagai dirinya sendiri, aku pun tidak bisa. Semua atas izin dianya sendiri. Kan kamu kan diciptakan Allah tidak punya jasad, makanya kamu pakai jasad manusia nih. Ya, untuk mengendalikan manusia, untuk memiliki sifat sepertimu, sifat jin, sifat hewan. Biar manusia itu tidak sempurna dan tidak kembali ke surga, maka nanti kamu ajak ke neraka. Jadi tugasnya itu ya. Bahkan manusianya pun kebanyakan lebih baik percaya pada diri saya, pada kami. Mintanya instan. Lagi tadi ya mendapatkan misalkan suami orang akhirnya pakai bantuan jin, pakai ilmu pelet, guna-guna itu. Iya. Itu ya. Sebagai contoh manusia. Kalau dituju saya, bukan Tuhannya. Bahkan dia tahu Tuhannya di mana. Dia merasa lama lebih cepat saya. Bagi yang punya kedudukan, yang pangkat itu ulama itu memanfaatkan aji mumpung, memanfaatkan itu ya jabatannya
kan sebagai ulama punya masa banyak, jamaah banyak itu, akhirnya tadi udah buat maksiat. Ya, Harusnya dia kan yang menyuruh orang jangan bermaksiat, malah dia sendiri yang manusia tidak bertopeng. beri contoh yang baik malahnya. Manusia bertopeng sekarang banyak. Manusia badan dan berwajah hewan banyak sekarang. Otaknya otak hewan. Kalau otak manusia bukan gitu. Ya kira-kira itu kamu udah banyak Pak? Banyak. Sudah menyebar. Setiap manusia? Ya, setiap manusia pasti ada. Ada Tinggal manusia. kuat atau tidak imannya gitu. Tapi kembali lagi kamu hanya sekedar menumpangi ya. Iya. Tugas saya hanya menumpangi. Itu tinggal manusia yang punya badan. Mau enggak saya setir. Saya lebih hak dia karena dia yang mempunyai tubuh dan mempunyai wadah. Udah nih saya kasih hadiah. Salambah. Ikatan perjanjianmu dengan iblis itu musnah. Hancur. Nah, paling tidak ini mengurangi jin yang mengajak buat maksiat, yang mengajak zina ini. Nah, kamu sekarang ada muslim, tugasmu ibadah, bukan menipu, menyesatkan manusia lagi. Ya. Ini juga nanti percuma, misalkan kamu tak suruh narik pasokanmu ya nanti akan datang lagi karena itu tadi tugas ya tidak pernah habis. Tidak bisa habis. Sama juga manusia sudah menyebar banyak manusia sebagai banyak saya imbang. Oh itu ya. Ya udah nih terima kasih ya. Kamu tidak saya apa-apakan. Jadi saya cuma mau muslimkan kamu ya biar kamu tidak berbuat tadi ajak orang maksiat ataupun berzina itu. Ya itu diamalkan ya, kasih ya. Nah ya kamu tidak budak iblis lagi. Oh bebas sekarang ya. Nah silakan keluar dari jasad mediator nih. Atas semua efek-efeknya yang kamu tinggalkan, bersihkan nanti tubuh ini. Ya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Keluar. Alhamdulillah. Sudah selesai mediumisasi dengan goib penyebab seseorang melakukan perzinahan atau perselingkuhan, maksiat yang melakukan dosa besar. Nah itu juga tadi goib itu hanya sekadar menumpangi, hanya memanfaatkan aja. Itu kembali lagi pada manusia sendiri masing-masing. Kita manusia juga diciptakan memiliki nafsu. Nafsu ini harus kita kendalikan. Jangan sampai mudah dimanfaatkan jin tadi, yang mana akan bisa kita terjerumus, terjebak oleh nafsu, terjebak perbuatan dosa besar, perzinahan, bahkan pencabulan, pemerkosaan. Nah itu kan itu juga dosa besar. Jadi hanya misalkan yang ngaku lama itu ya tadi itu kembali lagi dia juga manusia biasa, tidak lepas dari dosa, tapi ya itu juga sebenarnya memalukan itu. Tauladan sebagai contoh, malah berbuat seperti itu ya itu kembali lagi itu dia manusia biasa, dia mungkin tidak kuat cobaan ataupun dia bisa punya niat yang lain, akhirnya dimanfaatkan oleh jin tadi, jadi bisa melakukan pencabulan pada
santrinya sendiri. Nah itu kan juga dosa besar. Dia juga sudah merusak masa depan dari santrinya sendiri. Harusnya dia ingat, dia sadar dia memiliki putri seperti itu harusnya kan gimana, atau punya saudara wanita, lagi dia punya ibu. Nah, ibu itu yang melahirkan itu kok malah dilecehkan kaum wanita lah, itu harusnya kan tidak seperti itu. Juga para generasi muda sekarang ini karena kecanggihan teknologi ya jangan sampai dengan kecanggihan ini membuat kita semakin dekat dengan dosa. Jadi harusnya teknologi itu untuk arah yang lebih baik, untuk kecerdasan atau pengetahuan yang lebih baik, bukan mengotori lewat pengetahuan yang jelek ataupun yang mengakibatkan nanti kita berbuat maksiat, berbuat zina, pencabulan itu juga. Nah, itu kembali masing-masing dari pribadi sendiri yang bisa kita kendalikan. Akan termasuk orang tua yang tega sama putri kandungnya, ataupun anak tega dengan ibunya, atau kakak tega dengan adiknya, itu juga itu salahnya sendiri, juga bukan sepenuhnya salah gaib. Jadi salahnya mereka. Jadi ini juga mungkin untuk orang tua yang memiliki anak atau serumah dengan anak laki-laki atau perempuan, ya kalau bisa jangan sampai kumpul. Nah itu kalau bisa itu usia sudah besar ya harus pisahkan, takutnya ya nanti akan terjadi perzinahan sesama saudara kandung, ataupun jadi bapak dengan putrinya, itu kan namanya orang juga tidak tahu. Jadi itu juga kasihan nanti kalau sampai itu terjadi. Semoga pengetahuan ini bermanfaat, dan tujuan pembuatan video ini tidak menyinggung pihak manapun, tidak menyinggung pihak ulama. Jadi kita hanya bisa memberikan informasi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Ini sudah akhir zaman. Semoga manusia bertobat, ini tidak dikendalikan oleh nafsu setan iblis. Jangan sampai ada manusia berarti iblis. Sekian dari kami santri Matoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matoh.